Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita mistis yang berjudul Tersesat di Desa Gaib Gunung Papandayan. Kenapa mereka berempat bisa tersesat? Dan apa kejadian selanjutnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rido, Laras, dan Meli, mereka mengadakan camping ke puncak Gunung Papandayan. Memang sudah jauh hari, mereka berencana untuk ke sana. Diki pacarnya Laras, dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring, suka tantangan, dan suka dengan suasana baru. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah mereka beres mengepak semua barang, akhirnya mereka pun menuju ke Gunung Papandayan. Dan akhirnya, tibalah mereka di suatu desa yang berada di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Di desa itu memang agak sepi. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya. Karena mobil nggak mungkin bisa dibawa naik ke gunung. Dan jalan mobil pun cuma sampai di desa itu. Sesaat mereka diam sambil melihat-lihat suasana desa yang sangat tertata dengan rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Dan di belakang kampung terlihat hamparan sawah yang luas, menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan, dan binatang peliharaan saling bersahutan. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Mang, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini. Dan kami mau naik ke puncak gunung. Mau camping," jawab si Diki. "Oh gitu. Ya Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar. Kalian jangan coba-coba masuk ke hutan yang dipagari itu. Kalau mau camping mah di luar pagar saja. Kalau bisa agak jauh dari hutan itu. Kan masih banyak tempat yang lain yang bagus untuk camping," kata petani itu. "Memang kenapa Mang? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli pun yang sedari tadi hanya mendengarkan, dia pun mulai bertanya. "Tidak juga Neng, ya hanya hutan itu saja. Hutannya tidak luas, tapi sengaja dipagar sama Bapak Kuncen Gunung Papandayan. Dan ada larangan masuk ke situ. Memang juga nggak tahu jelas apa sebabnya. Tapi yang pasti, semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mau mendaki atau berkemping, supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. "Oh gitu ya Mang," kata si Meli. "Iya Neng, kalau gitu
Mamang permisi dulu, kata petani itu. Iya Mang, terima kasih ya, sudah mengingatkan kami. Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. Mereka berempat saling bertatapan. Gimana nih Dik? Apa kita naik aja? Atau pulang lagi ke Jakarta? Masa iya, kita mau pulang lagi? Lagian itu si Mamang nakut-nakutin aja, kata si Rido. Ya kita jadi camping di sana dong. Gak ada salahnya juga kan kalau kita nurutin apa kata si Mamang tadi. Kan si Mamang juga tak melarang kita. Si Mamang hanya bilang, jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si Mamang tadi, kata Diki kepada semuanya. Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya saja. Rido, Meli, dan Laras pun pada menganggukkan kepala. Setelah mereka sampai di rumah Pak Kades, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang membuka pintu. Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades? Dengan nada sopan, Diki bertanya. Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk, kita bicara di dalam saja. Dengan ramah Pak Kades mempersilahkan mereka untuk masuk. Ada apa ya? Dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades. Kami dari Jakarta Pak, datang ke sini mau camping ke puncak gunung. Kalau tidak keberatan, kami mau nitipin mobil di sini, kata si Diki. Silahkan saja, perkarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Pak Kades pun mengizinkan. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Kami cuman bawa 1 mobil kok, jawab Diki sambil tersenyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin? Kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. Tidak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat, jawab si Diki. Oh gitu. Oh ya, satu lagi. Di sana kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar. Entah apa alasannya. Yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik agak jauh dari hutan itu, tutur Pak Kades. Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi, jawab si Diki. Oh gitu, ya sudah, selamat mendaki saja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan dan mereka berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik melewati bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke puncak gunung Papandayan. Rasa lega terlihat di wajah mereka. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan sumber air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu, memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rido berbicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya Do, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab si Diki. Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas. Makanya hutan itu dipagar, kata si Rido. Hus, kamu jangan sok tahu. Lebih baik kamu diam. Di sini jangan asal bicara.
kata Diki mengingatkan. Iya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini? Tanya si Rido. Tidak apa-apa kayaknya, soalnya kita masih berada di luar pagar. Lagian jarak kita dengan hutan itu masih lumayan jauh. Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih. Laras dan Meli berkata kepada Rido dan si Diki. Iya, sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya. Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang matahari sudah mulai surut menuju sore. Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas yang mereka bawa dan membagikannya. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersuka cita itu. Sesaat sudut Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu, tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras, dan Meli melihat ke arah yang Diki tunjuk. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu, terlihat banyak rumah. Seperti suasana perkampungan. Nyala listrik menerangi setiap rumah. Seperti benar-benar ada penghuninya. Mereka berempat pun mengerutkan kening. Tiba-tiba Rido bicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi siang kita hanya melihat pohon-pohon besar, tanpa melihat ke bawahnya. Dan akhirnya sekarang terlihat. Ya karena adanya lampu listrik yang nyala. Bener nggak? Iya sih. Tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi. Diki menjawab sambil melirik ke arah Rido. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung emang seharusnya dipagar. Kalau tidak dipagar, entar ada kecoa masuk. Terus lari-lari dan terbang dan nempel di kening. Meli nimbrung omongannya nggak jelas penuh candaan. Meli, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama alam gaib. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau senang-senang, bukan mau uji nyali. Meli cemberut bermanja. Oh ya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku nggak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah, ayo. Aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lo berani nggak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu. Itu kampung beneran kampung atau hanya hutan? Kata si Rido. Gila lo, enggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Lu takut? Lagian kita kan nggak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ. Bujuk Rido bersemangat. Enggak ah, lagian kamu jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini. Bukannya saya takut, tapi saya hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku, kata si Diki. Alah, bilang aja kalau kamu takut. Aku penasaran Dik, kalau kamu tidak mau ikut, biar saya pergi sendirian. Saya yakin
bahwa itu memang benar-benar rumah penduduk di sini dan gak ada angker-angkernya. Lunya aja yang terlalu mendramatisir keadaan, kata Rido semakin bersemangat. Kamu jangan terlalu kepo, Do. Ini bukan Jakarta, ini tuh hutan. Kamu harus ingat itu, kata si Diki. Justru di Jakarta tidak ada yang seperti ini, Dik. Makanya saya pengen cari tahu, sahut si Rido. Capek ya ngomong sama kamu, tidak ada habisnya. Sekarang terserah kamu saja, mau gimana? Diki jadi merasa kesal dengan Rido, yang terus bersikeras ingin melihat ke perkampungan itu. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong, lagian gua kan cuma bercanda. Gua juga takut kali, kata si Rido. Terserah kamu saja. Ya sudah, saya mau mandi. Saya mau nyusul cewek saya. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gua ikut. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki yang menghiraukannya. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu yuk, nyiapin makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo, Laras menganggukkan kepala. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, bakar saus pedas, serta makanan yang lainnya. Setelah semua masakan sudah matang dan siap disantap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rido pun menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Ih, dasar SMK lu. Sudah makan kabur. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau kamu ngantuk tidur saja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak saja ya. Aku di tenda sebelah bersama Rido, kata Diki kepada Meli. Ya Mel, ayo tidur. Capek banget nih aku. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu yang terbakar. Yuk, Meli pun berdiri. Oh ya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lu sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya bentar lagi, aku belum ngantuk, jawab si Diki. Ya sudah, aku tidur duluan ya. Selamat malam sayang. Jangan malam-malam tidurnya. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi siang dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu adalah hutan yang sangat lebat. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang. Setelah dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan, mereka seperti bermain kelereng. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 12 malam. Aneh, kenapa orang tuanya hanya membiarkan? Gumam Diki yang heran. Perlahan-lahan Diki berdiri dan tak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa, sehingga dia terhipnotis ingin melihat kampung itu lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit. Akhirnya Diki sudah berada di balik pagar itu. Dia pun langsung memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah ada seorang wanita lagi asik menyusi kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya seperti ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya?
Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi mengembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya menggunakan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu, dia terdiam. Rupanya si ibu merasakan kehadiran seseorang yang sedang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu sangatlah pucat, matanya melotot tajam. Dan akhirnya Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar itu. Kemudian membalikan badan dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Rido. Nafasnya yang masih terengah naik turun. Loh, kok Rido tidak ada? Gumam si Diki. Kemudian dia keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Rido nggak ada. Kemana ya? Tanya si Diki. Nggak tahu, aku masih ngantuk. Jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Rido nggak ada. Ras, bangun sayang. Ada yang nggak beres nih. Kata Diki menegaskan. Emangnya Rido kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Akhirnya mereka bertiga pun keluar untuk mencari Rido. Mereka lalu berteriak sambil memanggil nama Rido. Sayang, kamu kemana sih? Kok nggak bilang-bilang? Meli pun menangis pada saat itu. Aku curiga Rido pergi ke kampung itu. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Meli bertanya. Aku sebenarnya juga tidak terlalu yakin. Aku cuman curiga saja. Masalahnya, aku juga yang tak ingin tahu. Seakan-akan ada yang menghipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi si Rido. Sebenarnya, saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia ingin tahu keadaan kampung itu. Tapi pada saat itu aku menolaknya. Tutur si Diki. Kok dia nekat sih Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo banget sih si Rido. Meli pun menangis lagi. Ya sudah, ayo kita lihat ke sana saja. Mumpung belum lama. Kita jangan membuang waktu, ujar si Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras, dan Diki terbelalak. Memang benar, Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan-akan masih tertidur lelap. Rido, berhenti, jangan masuk lu, sadar duh, teriak si Diki. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu. Beb, jangan, bahaya tahu. Meli pun teriak. Napasnya terengah kecapean karena lari mengajar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Rido. Meli bertanya cemas. Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu saja di sini, jawab Diki menenangkannya. Mereka bertiga pun duduk di depan pintu pagar. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tak kunjung keluar. Akhirnya Meli berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil menggerutu cemas. Aku nggak mungkin diam kayak gini Dik. Aku nggak bisa terima jika terjadi apa-apa sama Rido.
Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido tidak balik. Kalau begini mau tidak mau, aku harus masuk menyusulnya. Iya Mel, tapi kalau kamu masuk juga, belum tentu kamu bisa menolong Rido. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Tolonglah, percaya kepadaku. Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku tak peduli. Kalau kamu mau cari pertolongan, pergi saja. Itu juga kalau kamu peduli sama aku dan Rido. Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Meli, Laras berteriak. Kamu jangan nekat Mel. Laras menangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini Dik? Aku takut mereka kenapa-napa. Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini. Ayo Ras, kita pergi. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru. Kembali ke tenda untuk membawa lampu senter. Dan mereka pun langsung turun menuju desa yang berada di bawah gunung.